Industri, yaitu Bapak Arsyad Rashid. Pak Arsyad, Yes. kemarin hari Senin kita lihat ada pertemuan antara Bu Sri Mulyani, Thomas atau Tommy Jiwandono, dan sang adik Budi Jiwandono, ada Menko Perekonomian juga. Tadi sempat Pak Arsyad menyinggung soal itu bagus, sinyal bagus. Kenapa? Bisa menenangkan pasar ya? Bukan utamanya begini, bahwa persiapan itu sudah dilakukan dari sekarang, bukan last minute. Kita kadang-kadang suka lastminute.com. Ini dimulai dari sekarang untuk melihat ke depan. Oke, persiapan satu hal. Itu penting. Tetapi kenapa harus ada, tapi kenapa konferensi pers untuk mengatakan soal defisit tidak akan lebih dari 3% atau dijaga? Ya, karena mungkin kalau dilihat begini, waktu itu mungkin semua publik ya melihat bahwa angka yang lebih besar daripada 91T, waktu itu kan besar sekali. Ini gimana nih, beban untuk APBN bagaimana? Itu yang ditunggu oleh pasar. Padahal kan apa yang terjadi adalah sekarang ini jelas tadi dikatakan bahwa akan terjadi bit by bit, porsi per porsi, pelan-pelan yang akan dilakukannya. Nah, tapi juga harus dilihat dari konteks mana. Ini, sorry Rosi, bicaranya ini adalah, kalau kita bicara makan siang ini atau bicara masalah ini adalah bicara nutrisi. Kita bicara bagaimana mengenai nutrisi dan gizi. Nah, di sisi ini sebetulnya penting sekali nih untuk kedepannya. Kenapa? Kalau kita bicara selalu bonus demografi, bonus demografi, bonus demografi. Bonus demografi ini bisa malapetaka tanpa dua hal. Satu kesehatan, dua pendidikan. Kesehatan itu salah satunya adalah bicara gizi dan nutrisi. Yang dimana itu pertama untuk yang namanya pelajar-pelajar atau anak-anak muda kita. Dan yang kedua adalah khusus untuk ibu-ibu yang hamil. Jadi di sini bisa menyiapkan stunting dan juga tadi menyiapkan ini. Karena di sisi lain juga bahwa kalau kita tidak menyiapkan generasi muda kita dengan gizi dan usia benar, apa yang terjadi nantinya? Bukan bonus. Tidak ada yang meragukan soal program unggulan Pak Prabowo soal makan bergizi gratis. Tetapi kan yang selalu ditanyakan oleh para investor, pelaku pasar, pengusaha itu adalah kita punya program unggulan warisan Pak Jokowi, IKN misalnya, dan Pak Prabowo juga sebagai presiden terpilih tentu ingin punya legacy program unggulan. Kan pertanyaannya uang dari mana? Tadi Anda mengatakan bahwa ya yang APBN, orang bertanyakan soal alokasi jumlah bagaimana pembiayanya. Anda menitik beratkan bahwa makan bergizi gratis itu penting untuk ya bangsa. Impact terhadap investasi manusia. Betul. Artinya Anda setuju bahwa makan gratis bergizi inilah yang perlu diprioritaskan, bukan IKN. Oh, saya bukan mengatakan begitu. Saya mengatakan gini, akhirnya memang bahwa ini harus dilacakan. Prioritas-prioritas mana saja yang harus dilakukan. Bahwa dua punya prioritas khusus ya. Satu adalah gizi, satu lagi IKN. IKN itu sendiri akan sekarang menjadi yang namanya wing of economic growth yang ada di Indonesia. Harapannya begitu. Makanya kayak seperti Kadin sekarang ini. Yang kita lihat sekarang ini, karena kita melupakan negara tetangga kita, jiran-jiran kita. Waktu ASEAN kemarin, kita sodorkan menjadi namanya Borneo Economic Corridor. Itu untuk apa? Di antara Borneo kita, di situ ada Brunei, Darussalam. Di situ ada Sabah dan Sarawak, bagian dari Malaysia. Dan juga Kalimantan. Ini juga harus dibuat suatu economic growth. Karena buat mereka juga sangat ingin ada economic growth dan melihat IKN oleh mereka nih. Di luar Pulau Jawa lah. Nah, tapi Anda tahu kan bahwa ini menjadi pertanyaan banyak orang. Pasti banyak pertanyaan. Saya menarik begini Pak Arsyad. Karena kalau kita melihat berkali-kali dalam preskon itu, baik Pak Menko Erlangga, Bu Sri Mulyani itu selalu mengatakan sudah bertemu dengan Pak Prabowo, dengan Tommy Jiwandono, perwakilan dari pimpinan DPR Dasko. Jadi itu seperti ingin selalu dikedepankan. Menurut Anda apa memang ini yang ingin dengar oleh pasar? Kekompakan atau keberlanjutan kedisiplinan APBN? Sudah pasti yang diinginkan oleh pasar itu adalah keberlanjutan. Smooth transition. Itu yang paling penting. Ya. Yang kedua pastinya pasar tuh tidak mau kaget-kagetan. Dia tidak mau kaget. Pasar tuh nggak mau dengan kaget. Nah dengan demikian selalu ingin melihat apa yang terjadi. Jadi sekarang bagaimana nih APBN-nya ke depan bagaimana? Nah ini menarik. Pak Prabowo itu terpilih 58%. Pak Prabowo itu ketika kampanye adalah keberlanjutan Pak Jokowi. Tidak ada yang meragukan itu. Pak Prabowo sendiri mengatakan bahwa saya bisa menang karena Pak Jokowi. Ketika Pak Prabowo dalam masa transisi sebelum pelantikan, mengapa orang masih ragu tentang apa yang akan terjadi pada arah ekonomi? Menurut saya bukan suatu keraguan.
keraguan itu datang dari apa? Karena faktor yang terjadi di luar dan adanya rupiah kondisi hari ini demikian, kursnya itu menjadi perhatian. Tapi yang penting kita lihat begini, bahwa walaupun bagaimanapun, apapun dalam proses transisi yang ada, pasti semua pasar ingin melihat ini nantinya gimana. Ya, nah, tapi di sisi persis. itu, kenapa itu adalah bahasa dari ingin melihat karena merasa belum pasti. Tapi kan pasti gini loh Rossi, pertanyaannya adalah ini kayak permainan satu game sports. Sekarang kita misalnya main bola, ada 11 orang pemain bolanya. Pertanyaan yang mendasar kan orang menunggu siapa ya orang 11 orang ini nanti ke depan. Ya. Ada begini soalnya, kita masuk ke apa yang menjadi penjelasan Sri Mulyani. Kira-kira ia mengatakan adalah tidak ada gap antara apa yang setelah kami bikin, kami rencanakan di bawah Pak Jokowi dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Prabowo. Ini kalimat Sri Mulyani. Komunikasi, koordinasi, dan sinkronisasi kami lakukan terus-menerus dengan tim Presiden terpilih. Ini untuk menunjukkan bahwa tidak ada gap antara RUU yang kita susun di bawah Presiden Jokowi dengan program prioritas yang ingin dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan baru di bawah Presiden terpilih yaitu Bapak Prabowo. Ditekankan oleh Menteri Keuangan bahwa tidak ada gap. Jadi ingin meyakinkan pasar, trust, percayalah. Kenapa pasar masih harus diyakinkan untuk seorang presiden yang memang kelanjutan dari Pak Jokowi? Sekarang gini, walaupun bagaimanapun keberlanjutan yes, tapi kan pasti dan tata caranya akan berbeda. Apa yang dipikirkan secara strategi ke depan. Nah, apa yang ada begini loh, saya melihatnya adalah bahwa sekarang ini budget sampai tahun 2025 itu masih dibuat oleh pemerintahan saat ini. Nantilah setelah 2025 ke depan itu dari pemerintahan selanjutnya. Jadi untuk itu, bagaimana yang di pasar ingin tahu adalah ini waktu cut off di tahun 24, karena Oktober 24 itu akan ada presiden baru. Terus 2025 itu masih anggaran yang digunakan oleh yang dibuat oleh pemerintah yang lama. Nanti pemerintah yang baru bagaimana? Ini sinkron nggak? Nah, dengan ada ini itulah sinkronisasi. Makanya saya clear sekali bahwa kenapa diutamakan tenang saja. Kita sudah membahas apapun yang akan terjadi tahun 2025, walaupun dibuat oleh pemerintah hari ini, itu bisa melaksanakannya. Kan ya, itu. Kalau itu misalnya presidennya adalah presiden yang tidak berada dalam satu perahu dalam pilpres, wajar ada kekhawatiran itu. Tetapi kalau saya bilang nggak, bukan gitu. Tetapi ketika ini adalah keberlanjutan, mengapa pasar itu begitu gampang mendapat sentimen negatif? Itu dia. Pasar tuh sensi, pasar tuh sangat sensi dengan situasi. Sangat sensitif. Sangat sensitif pasar itu. Jadi apapun ada fear. Selalu fear factor gitu, fear-nya dulu. Kenapa? Karena any perubahan, kita manusia semua, kalau any change, pasti takut. Nah ini yang terjadi, walaupun bagaimanapun, mau bagaimanapun mengatakan, oh ini transisi, ini adalah continuation, yes. Tapi perubahan kan orang takut dengan suatu perubahan, itu wajar semua orang begitu. Nah the change happening, makanya pengen tahu bagaimana nih, udah gimana nih pertanyaan itu. Tapi tadi saya punya keyakinan bahwa nantinya, apa yang kita lakukan sekarang ini dilakukan oleh proses transisi yang terjadi. Nah harapannya adalah setelah nanti pasar mendapatkan keterangan lebih jelas, misalnya contoh, siapa sih tim bolanya nih misalnya ke depan. Lalu bagaimana dari situ dijelaskan bagaimana ke depannya. Oke, sebelum masuk ke situ saya ada pertanyaan tentang memang siapa yang ada di kabinet. Tapi saya mau masuk dulu misalnya apa yang pernah dikatakan oleh Presiden terpilih Pak Prabowo di Qatar Economic Forum. Yang kita punya tradisi pengelolaan fiskal yang hati-hati, defisit di bawah 3%. Di Indonesia adalah arbiter yang tidak banyak negara di dunia menerapkan itu. Jadi sekarang saya pikir saatnya untuk lebih berani dalam menerapkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Apakah kata berani itu kemudian dibaca oleh pasar ini bisa defisitnya lebih progresif alias ya meskipun Pak Prabowo mengatakan tetap di bawah 3% tapi 350, 358 itu cukup sensitif dibaca oleh pasar. Plus tadi Tommy Jiwandono menegaskan bahwa rumors yang mengatakan bahwa utang bisa 50% dari PDB itu ditepis, itu adalah rumors.
Apakah memang isu-isu ini yang dibaca atau rumors ini yang dibaca oleh pelaku pasar? Itu dia, masalahnya adalah semua saya bilang sensi dan melihat ini semuanya. Tapi baliknya gini, Ros, bahwa yang ingin Pak Prabowo katakan menurut saya ya adalah bahwa dia ingin progresif dalam konteks ekonomi ke depan. Oke. Kenapa? Karena kalau kita semua ingin tadi Indonesia emas 2045, kita harus jelas bahwa Indonesia harus bergerak di angka 8%, 7 to 8% economic growth ke depannya. Oke. Untuk demikian bagaimana caranya gitu. Nah, sedangkan APBN kita bisa berapa? Makanya saya katakan misalnya 8% nih. APBN kita bisa 3,5 sampai 4%. Masih ada 4% lagi. Dari mana growth ini? Apakah dari BUMN? Di situ swasta. Swasta mana aja? Swasta domestik berapa? Swasta dari internasional berapa? Ini yang harus disiapkan. Yang dimana kalau ini bisa kita lakukan, tadi mendorong semua ini untuk economic growth tadi gitu. Ya. Jadi itu situasi geopolitik yang belum selesai atau ekonomi dunia yang tidak baik-baik saja, kita punya anggaran yang tentu tidak terlalu mewah, betul. tapi kita ingin melakukan sesuatu yang penting. Menurut Anda, sektor apa yang akan dikorbankan? Apakah dengan geopolitik yang masih tinggi, maka ada kemungkinan subsidi energi itu menjadi salah satu yang akan dilepas? Banyak hal ke depannya memang harus ada keputusan-keputusan yang kadang-kadang mungkin keputusannya tidak populer kemungkinan. Tetapi yang paling penting adalah menjaga Indonesia untuk maju ke depan. Ya. Nah sekarang ini begini, kalau kita bicara economic growth dan kita bicara di luar ini semua geopolitik tidak baik-baik saja. Keadaan di situ ada perang dagang antara Amerika dengan Tiongkok, ada hal-hal yang lain. Nah tapi kita juga harus mencermati melihat dari situasi yang ada sekarang tidak baik di dunia, bagaimana Indonesia bisa memposisikan diri dan mengambil benefit, advantage dari posisi yang ada. Karena tadi sebetulnya Indonesia ini, ASEAN dan khususnya Indonesia ini punya suatu hal yang saya mengatakan keluar biasaan. Kenapa? Orang semua fokusnya terhadap kita. Nah untuk itu, apa yang dilakukan sekarang oleh pemerintah sebagai contoh, masuk ke dalam OECD, itu kan menjadi salah satu juga ketenangan terhadap internasional. Kenapa? Melihat bahwa Indonesia akan melakukan proses reformasi yang berkelanjutan. Ya, tetapi tidak kalah penting adalah ketika dunia internasional itu melihat siapa menteri keuangannya. Oh, setuju. Dan banyak sekali yang mempertanyakan setelah ini siapa yang akan menggantikan seorang Sri Mulyani par excellence seperti dia. Betul. Apakah pelaku usaha juga menanti-nanti siapa yang akan menjadi bendahara negara? Pastinya, Ros, semua orang seperti yang menggantikan seorang Sri Mulyani. Pasti, Ros, pastinya semua memikirkan siapa sih the next CFO of Indonesia, kan gitu. Siapa nih yang akan memegang peran itu? Pastinya itu menjadi salah satu symbolic continuation dan simbolik mengatakan gimana nih ke depannya. Karena itu yang pasar selalu inginkan kan. Dan tadi dengan Bu Sri Mulyani, karena orang sudah terbiasa dengan Bu Sri Mulyani, sudah 10 tahun dan Bu Sri Mulyani always been there dan sudah melewati pandemi. Diakui internasional. Diakui luar biasa, ya kan? Tapi gitu kita kan juga harus move on. Nah, pertanyaan who's next? Jadi wajar bertanya-tanya, iya dong, tapi kan belum ada keputusan sampai dengan bulan Oktober. Mungkin tadi dikatakan waktunya panjang sekali ya untuk orang menunggu. Ya tapi faktanya begitu. Dan sekarang ini ya pasti yang kita harapkan adalah seorang Menteri Keuangan yang nantinya dilihat oleh pasar begini. Ya. Kan gitu. Karena itu salah satu sentimen yang akan bisa sangat mudah terbaca. Pastinya. Siapa yang akan menjadi menteri? Dan saya yakin Pak Prabowo akan memilih seseorang yang akan mempunyai tadi kredibilitas ya secara internasional yang dimana mempunyai suatu credibility yang bisa membawa Indonesia ke depan ini. Nah di sisi lain tapi juga tadi kalau lihat bola kan harus lihat semuanya. Kalau timnya itu kan satu misalnya striker, defense-nya siapa, ininya siapa dan sekaligus semuanya. Nah itu jadi hal yang sangat penting sih, memang signal kepada pasar. Siapa Pasar. nanti akan menempati posisi-posisi di kabinet. Ya. Oke, kita masuk ke bagian berikutnya. Ekonomi dunia sedang tidak baik-baik saja. Lalu mengapa kita masih bisa mengatakan ekonomi Indonesia baik-baik saja? Kami kembali sesaat lagi. Kompas Update dipersembahkan oleh Aku pilih Morinaga karena waktu tak bisa kembali.